Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Pagi hari ini yang alami kebaikan Tuhan, boleh lambaikan kedua tangan kita tinggi-tinggi. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang baik. Puji Tuhan. Mari sama-sama di pagi hari ini Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, bersyukur. Sebab kita percaya saat kita datang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kerinduan kita, maka pagi hari ini kita temukan Dia, kita alami hadiratnya yang mengubahkan setiap kita, yang memberikan kekuatan dan damai sejahtera. Yang percaya boleh katakan amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah yang Tuhan sudah beri bagi hidup kami. Bahkan sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dengan keadaan yang baik. Tuhan, semuanya karena kesetiaan-Mu, semua karena kemurahan Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, dengan hati yang merindukan Engkau, kami datang kepadamu. Kami rindu alami Engkau secara pribadi. Kami rindu mengalami hadirat-Mu memenuhi setiap kami, menjamah hidup kami, mengubahkan setiap hati kami. Kami alami Engkau, ini hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita berkata, amin. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah ku rasa aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan sembahkan, pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Oh, dalam hadiratnya ku katakan dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Ini kerinduan kami Tuhan, sama-sama. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah ku rasa aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus-kuduslah Raja segala. Ini nyanyian kami Tuhan. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan, pujian ku naikkan dan jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan. Mari sama-sama Bapak Ibu katakan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat
sama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu dalam hadiratnya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Oh, dalam hadiratnya ku sekali lagi Bapak Ibu. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku katakan dalam hadiratnya. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Mu, oh Tuhan, mari sembah Dia. Haleluya. Naikkan syukur-Mu, angkat kerinduan-Mu. Haleluya. Oh, ini rindu kami. Haleluya. Berada di hadirat-Mu. Oh, merasakan kasih-Mu. Itu rindu kami. Haleluya. Oh, mari sembah Dia. Haleluya. Hiramaya syata karana maralamo. Ini kami Tuhan. Ini kami umat-Mu. Ini kami gereja-Mu. Haleluya. Hiramaya ralamo. Haleluya. Ini rindu kami Tuhan. Berdiam dalam hadirat-Mu Tuhan. Mendekat padamu. Alami Engkau Tuhan. Iralamaya syata karalabaraka. Oralamaya syata karalabaralabarala. Pagi hari ini ada berapa banyak hati yang datang di tempat ini Bapak Ibu Saudaraku. Dengan saudara merindukan Dia. Dengan saudara menanti-nantikan Dia. Merindukan hadirat-Nya melawat setiap kita. Siapa rindu Bapak Ibu Saudara-saudaraku? Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari buka hati kita pagi hari ini. Mari sembah Dia dengan penuh kerinduan kita Bapak Ibu. Percayalah pagi hari ini kita berjumpa dengan Tuhan. Pagi hari ini kita pasti alami Dia. Mari mulai angkat sembahmu. Angkat suaramu. Sembah Dia. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita.
kami dengan hadirat-Mu. Iralamaya syata karalawaralawara. Oh ralamaya syata karalawaralawara. Iralamaya syata karalawaralawara. Oh ralamaya syata karalawara. Sebab di dalam hadirat-Mu kami beroleh ketenangan. Di dalam hadirat-Mu ada pengharapan bagi setiap kami. Di dalam hadirat-Mu kami temukan kekuatan yang baru Tuhan. Bahwa kami lebih dalam lagi mengalami Engkau pagi hari ini Tuhan. Merasakan kasih-Mu, jamahan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah setiap kami pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya di dalam hadirat-Mu kami menerima pertolongan dari Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lagi katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup, amin. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Bersama-sama kita pujikan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Lagi pujikan dari awal, katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Satu kali lagi pujikan dari awal. Saat ku berjalan, katakan kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sambil angkat tangan kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Satu kali lagi. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Ucapkan. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Pagi hari ini apa yang menjadi setiap doa kita? Percayalah Tuhan sudah lebih tahu setiap apa yang kita butuhkan, Bapak Ibu Saudaraku. Yang terpenting adalah kita menyiapkan hati kita, menyiapkan iman kita, menyiapkan pikiran kita,
bahwa satu-satunya yang sanggup menolong engkau dan saya, Dia adalah Yesus. Dan pagi hari ini Dia sanggup memberikan pertolongannya buat setiap kita. Siapa engkau yang percaya? Mari bersama sejenak angkatlah kedua tangan kita tinggi. Pujikan lagu ini dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Kau lebih tahu. Amin. Kau lebih sanggup. Mari berserah. Percaya. Hanya Yesus penolongnya. Satu kali lagi jemaat sendiri dengan suara yang paling keras. Kau lebih tahu. Amin, amin. Mari berserah. Percaya. Amin. Hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolongnya setia. Satu kali lagi dengan imanmu katakan, hanya Yesus penolongnya setia. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Yesus, Kaulah penolongku Tuhan. Kinamasyaralamu, kinaralabaralabaralabaralabasyaralamu, kinaralabaralabaralabaralabaralabar, kinaralabaralabaralabar. Bebaskan dirimu menyembah Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Kinaralabaralabaralabaralabar, kinaralabaralabaralabar, kinaralabaralabaralabar. Masing-masing pribadi berhubungan dengan Tuhan pagi hari ini. Kinaralabasyatakaralabaralabaralabar, kinaralabaralabaralabaralabar, kinamasyatakaralabaralabar. Mari bangkitkan imanmu Bapak Ibu Saudara. Kinamasyatakaralabaralabaralabar, kinamasyatakaralabaralabaralabar. Di saat engkau berjalan, engkau tidak akan pernah berjalan sendiri. Ada tangan Yesus yang beserta dengan engkau. Ada tangan Yesus yang menggandengmu. Ada tangan Yesus yang menopangmu. Di saat engkau sedang jatuh, ada tangan Yesus yang mengangkatmu. Kinamasyaralamu, Yesus, kinamasyaralamu. Ku berserah, ku percaya. Kaulah penolongku, Kaulah penyembuhku, Kaulah kekuatanku, Kaulah penghiburku. Kinamasyaralamu. Haleluya. Kinaralabaralabaralabar, kinaralabaralabaralabar, kinamasyatakaralabaralabar,
Kinarala batakarala barala 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 barala. Kinamasyata karala barala barala barala. Mari buka hati kita lebih lagi bagi Tuhan, percaya lebih lagi kepada Tuhan bagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Kinamasyata karala barala barala barala. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Dia segalanya itu mungkin. Bagi Yesus Dia sanggup menolong kita semuanya. Kinamasyara lambung. Inarala basyata karala barala. Inarala barala 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 barala. Inarala barala barala barala. Inarala barala barala barala. Inamasyata karala barala barala. Inarala basyata karala barala. Inarala basyata karala. Inarala barala. Inarala basyata karala. Inarala basyata karala. Ora basyata karala. Inarala basyata karala. Inarala basyata karala. Engkaulah Sang Pencipta kami. Oleh sebab itu Engkau tahu yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Kalau sampai pagi hari ini Tuhan, kalau mungkin kami masih belum melihat jawaban dari-Mu, kami mau tetap percaya. Kami mau tetap percaya. Kami mau tetap percaya. Dan ini iman kami kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu waktu-Mu lah yang terbaik. Dan pertolongan kami datangnya bukan dari manusia. Tetapi pertolongan kami datangnya hanya daripada-Mu Tuhan. Kami mau tetap mengandalkan Engkau. Kami mau tetap berserah hanya kepadamu. Ini iman kami Tuhan. Kembali angkatlah kedua tangan kita Bapak Ibu. Kau lebih tahu. Ucapkan. Kau lebih sanggup. Mari berserah. Hanya Yesus, menolongnya setia. Boleh satu kali lagi jemaat sendiri dengan suara imanmu katakan, kau lebih tahu. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Angkat tangan kita. Lebih tahu yang terbaik bagiku.
sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Kami terima pertolongan-Mu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita semuanya bersuka cita karena Tuhan, amin. Yang bersuka cita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah satu kali lagi buat Tuhan kita. Sukacitanya ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu Saudaraku. Semua nyanyi yuk. Bisa ya nyanyi lagu ini ya. Lagi yuk. Surga di hatiku. Lagi katakan. Surga di hatiku. Surga di hatiku. Kerajaannya di sini. Surga di hatiku. Sukacitanya melimpah. Surga di hatiku. Bisa lebih keras. Tiada lagi air mata. Surga di hatiku. Oh, marilah kita puji Dia. Surga di hatiku semuanya. Surga di hatiku. Surga di hatiku. Surga di hatiku. Surga di hatiku. Kerajaannya di sini dengan mata. Surga di hatiku. Sukacitanya melimpah. Surga di hatiku. Oh, tiada lagi air mata. Surga di hatiku. Marilah kita puji Dia. Semua yang bersuka, angkat tanganmu katakan. Surga di hatiku. Surga di hatiku. Lagi Bapak Ibu. Surga di hatiku. Surga di hatiku. Lebih dahsyat. Surga di hatiku. Semua surga di hatiku. Lagi Bapak Ibu. Surga di hatiku. Surga di hatiku. Surga di hatiku. Surga di hatiku. Yang bersuka lambaikan tanganmu, sorak-sorai bagi Dia. Sungguh sukacitanya melimpah bagi setiap kita. Sukacitanya penuh bagi setiap kita yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan kita. Mari bernyanyi bersama. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Semuanya katakan, kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan.
Siapa yang sudah bersuka cita, coba siang hari ini lambaikan tangan kita tinggi. Coba lihat kanan kiri muka belakangnya, dilihat wajahnya, apakah sudah bersuka cita Bapak Ibu Saudaraku. Kalau sudah, kasihkan tos kanan kiri muka belakangmu, katakan, mari lebih lagi kita memuji Tuhan. Amin. Dia satu-satunya Allah yang layak kita puji pagi hari ini. Are you ready? Sebab terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Angkat tangan kita semua. Hey! Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu. Kasih suara yang paling keras, beta dingin, lebih keras. Sama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Lagi terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal. Yang paling keras semua, satu kali lagi. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk atas dunia. Sambil tepuk tangan tinggi-tinggi semua. Are you ready? Yang paling keras. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya. Lagi. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Selamanya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Amin, 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 amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudaraku. Kau setia Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku
ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Betapa kami bangga punya Allah seperti ini. Kita nyanyikan sama-sama Bapak Ibu saudaraku. Katakan, Kau Bapa yang setia, tak pernah sejati. Kau tinggalkan diriku, hatiku teguh sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesatan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna. Mari yang percaya kita kembali bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Kita percaya penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Lagi katakan, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Hanya di dalam Tuhan ada kekuatan, hanya di dalam Tuhan ada perlindungan, hanya di dalam Tuhan ada perkara besar. Tuhan, hari ini hati kami selalu mencari, hati kami selalu tertambat kepada sumber atas segala sumber. Karena kami tahu Tuhan, sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, hidup kami selalu akan kosong kalau kami tidak melekat kepada sumbernya. Sebabnya hari ini Tuhan, kami butuh perkataan-Mu, kami butuh Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami untuk meneguhkan, untuk mengajar, untuk menasehati kami, dan memberikan kami pengertian bahwa kami begitu indah di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi yang indah ini Tuhan, Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Saya mendapat firman ini baru-baru aja. Saya udah jadi ini fresh from the oven. Jadi Bapak Ibu dapat duluan. Saya ini adalah rangkuman-rangkuman dari pastinya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan lain sebagainya. Dan beberapa dari ayat-ayat ini
kalau Bapak Ibu suka belajar, harap catat nanti, karena waktu saya pastinya nggak panjang. Ini bahannya banyak sekali, tapi catat aja, ikuti perlahan-lahan, dan saya berdoa ini menjadi sebuah pengertian yang terus membebaskan kita, karena firman Tuhan itu sangat dahsyat dan harus dimengerti dengan benar. Jadi prinsipnya begini, hari ini kita mau belajar begini, kita ini gak akan pernah bisa sempurna. Ironisnya, kita yang tahu bahwa kita ini gak sempurna, kita berusaha untuk jadi sempurna. Dan gak apa-apa sih, cuman pasti gagal. Dan pasti ada kegagalan lah di dalamnya. Fakta yang berikutnya, kita menyembah Tuhan yang sempurna. Dan yang paling luar biasa adalah hari ini, ketika Tuhan lihat kita semuanya, di dalam semua kelemahan-kelemahan kita, dari kacamatanya dia melihat anak-anaknya yang sempurna. Karena Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa. Dia katakan, aku udah selesaikan semuanya. Aku sempurna, itu sebabnya aku menjadikan kamu sempurna di mataku. Dan kalau kita ngerti ini, kita hidup selalu tersenyum setiap hari. Itu yang saya terus bagikan supaya Bapak Ibu mengerti. Terimalah yang terbaik untuk berikan yang terbaik. Terimalah yang terbaik untuk berikan yang terbaik. Ya. Roma pasal yang ketiga ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dasar daripada kita ini, waktu kita lahir, kita ada di dalam dunia ini, kita ini semuanya berdosa. Karena memang sudah ada turunan dosa itu dari manusia pertama. Betul, pengorbanan sudah diberikan, penebusan sudah diberikan, dan itu sebabnya Tuhan minta sama manusia dengan kebebasan memilihnya yang dia berikan kepada manusia untuk menerima dia sebagai juru selamat atas hidupnya. Yohanes 9 ayat 1-3. Ini ayat nanti kita akan teruskan lagi di pelajaran yang berikutnya tentang kenapa Tuhan suka sunyi, seolah-olah kayaknya Tuhan gak menjawab doa saya. Itu nanti kelanjutannya ya. Tapi saya mau bagikan sedikit. Yohanes 9 ayat 1-3 mengatakan begini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Bukankah itu pertanyaan banyak manusia hari ini dan juga ditanyakan sama orang-orang percaya? Kenapa ya ada penyakit ini? Apakah ada dosa dalam hidupnya? Kenapa ya ada penyakit itu? Apakah dosa keturunan dan lain sebagainya? Di dalam Kristus, Tuhan tidak menghukum kita dengan hal-hal seperti itu. Kalau kita mengalami hal-hal buruk, itu betul karena di dalam dunia ini sudah gelap dan juga karena ada ulah manusia itu sendiri. Ya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dengan kata lain, semua yang terjadi sama hidupnya manusia itu ujung-ujungnya supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sebenarnya itu. Kita nggak pernah bisa sempurna. Kita dengan upaya apapun tidak akan pernah bisa sempurna. Alkitab membeberkan perkara-perkara besar di dalam kelemahan-kelemahan manusia. Dan itu sebabnya hari ini kita mau belajar sesuatu yang dahsyat. Tuhan adalah Tuhan yang selalu sempurna. Dia datang ke dalam muka bumi, dia harus menyempurnakan pekerjaan atau panggilan hidupnya dari kerajaan sorga. Dan itu dia tata dengan sedemikian rupa. Dan Yesus lakukan itu sampai akhirnya dia katakan selesai tugasnya. Dan ketika tugas itu selesai di muka bumi, itu seperti meterai. Makanya dikatakan Roh Kudus adalah meterai dalam hidupmu. Ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat, itu kayak kita disegel sama dia, dimeterai sama dia. Berarti apa? Kita dimeterai, diberikan sebuah jaminan bahwa masa depan kita sudah menjadi kepunyaan daripada Tuhan. Masa depan kita adalah keselamatan dan seterusnya. Itu adalah segel meterai yang diberikan. Ya. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Ibrani 10 ayat 1 mengatakan begini. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Jadi semua pengorbanan-pengorbanan dilakukan itu bayangan atau metafor akan sesuatu yang akan datang, yaitu Yesus.
Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri, jelas sekali ya. Karena itu dengan korban yang sama, pengorbanan yang sama, setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Dengan kata lain, kalau hari ini kita masih berkutat di dalam pengertian seperti ini, kita tidak akan bisa menerima akhirnya atau merasakan kesempurnaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Dengan kata lain, setiap tahunnya itu di Atonement Day, di hari pendamaian, itu ada hewan-hewan yang dibawa, khususnya ketika diberitahu kepada bangsa Israel di Paskah yang pertama, ketika mereka mulai melakukan sebuah pengorbanan, mereka harus, atau imam besar harus examine atau harus melihat anak domba itu yang akan dikorbankan harus tanpa celah, harus tidak bercelah, harus sempurna maksudnya. Keluaran 12 ayat yang kelima mengatakan begini. Keluaran 12 ayat yang kelima. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercelah, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. The lamb that is without blemish, bahasa Inggrisnya. Anak domba yang tanpa celah ketika dikorbankan. Dan ini tiap tahun, ini yang dijelaskan sama Ibrani. Pada hakikatnya itu semuanya yang dilakukan setiap tahun tidak akan pernah bisa menjadi kesempurnaan bagi kita. Tidak pernah akan menjadi sebuah penebusan yang sempurna bagi manusia. Dan itu sebabnya dilakukan tahun demi tahun. Dan ini sekali lagi dikatakan Alkitab adalah bayangan tentang apa yang akan hadir di dalam hidup manusia ketika akhirnya Yesus hadir. Semua yang tertulis, yang ditata di dalam firman Tuhan kemudian terjadi sama hidupnya Yesus, dan itu didokumentasikan, dan Alkitab itu selalu detail. Dan bahkan waktu Yesus mau dikorbankan, dia juga dilihat apakah dia sempurna atau tidak, karena dia adalah anak domba Allah yang sebenarnya. Dan ketika dia hadir di depan Pilatus, Pilatus katakan begini sampai 3 kali. Karena angka 3 adalah angka kebangkitan, angka kemenangan, angka luar biasa. Dikatakan Yohanes 18 ayat 38 dikatakan begini. Yohanes 18 ayat 38, kata Pilatus kepada Yesus, apakah kebenaran itu? Dia nggak ngerti apakah kebenaran itu. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Sama seperti anak domba itu ketika di depan imam besar dia lihat, oke, nggak ada celahnya, oke siap, boleh dikorbankan. Oh ini nggak bisa, ini ada celahnya, ini ada lukanya, nggak boleh yang ini, ambil yang lain. Yesus juga begitu, berusaha dinilai apakah dia sempurna atau tidak. Yohanes 19 ayat 4. Hal yang kedua, Yohanes 19 ayat yang keempat. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapat kesalahan apapun padanya, pada Yesus. 2 kali. He is very perfect, dia sempurna. Aku tidak bisa menemukan kesalahan dalam dirinya. Yang ketiga, ayat yang ke-6, Yohanes 19. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Atau kalau masa perjanjian lama, korbankan dia, supaya kami ditebus akhirnya. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, korbankan Yesus. Sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Kenapa? Karena sama seperti anak domba di zaman perjanjian lama, without blemish, tidak ada celahnya, Yesus pun tidak ada celahnya. Dia menjadi anak domba Allah yang tanpa celah dan dikorbankan untuk kita, supaya kita yang tidak sempurna hari ini kita disempurnakan karena karyanya dia. Itu Yesus. Itu sebabnya kalau kita mengerti dan kita terima ini setiap hari, betapa merdekanya hidup kita. Dan kita kalau bangun pagi, walaupun ada masa-masa sulit dalam hidup kita, kita akan selalu tersenyum. Karena kita tahu kita menyembah sumber atas segala sumber.
Matius 5 ayat 48. Ini adalah ayat yang sering kali ditanyakan kepada saya. Dan ayat ini adalah, kalau saya katakan dalam tanda kutip, ayat yang membawa masalah kepada banyak orang yang hanya membaca secara literal saja. Ya, kita lihat ayat ini supaya Bapak Ibu dijelaskan, supaya mengerti. Kalau baca ayat ini, baca dari pengertian yang benar. Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna. Kita stres langsung bacanya. Hah, sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Waktu kita baca ini, kita akan katakan, gimana caranya? Gimana caranya saya harus sempurna? Akhirnya tanpa kita sadari, kita baca ini dan bahkan ini mulai dihotbahkan dan kita stres akhirnya. Karena kita akan jatuh bangun. Di dalam versi NKJV, New King James Version. Biasanya kalau di dalam bahasa Inggris ini ada beberapa versi yang saya suka. Kalau saya belajar tuh saya selalu lihat dari biasanya ya, NKJV. KJV udah pastilah ya. NLT, ya NIV Message, YLT juga bagus, Amplified juga bagus. Itu adalah versi-versi yang bisa membuat sebuah kalimat atau ayat itu membawa pengertian yang lebih benar. Dikatakan, therefore, NKJV ya, you shall be perfect. Kamu akan disempurnakan. Kamu akan komplit, dikatakan. Itu maksudnya. Just as your Father in heaven is perfect, seperti Bapakmu yang di sorga sempurna, kamu akan disempurnakan. You shall be perfect. Itu maksudnya. Jadi pengertiannya harus benar dulu. Nah, kata perfect atau kata sempurna di Matius 5 ayat 48 itu artinya telios. Telios itu adalah arti kata yang sangat hebat, karena telios itu adalah arti kata yang juga artinya teleo. Akar kata daripada kata tetelestai. Dan itu sebabnya ayat ini, dan kemudian kalau kita baca Yesus katakan selesai di kayu salib, pengertiannya kata dasarnya adalah teleo, sama. Jadi kalau kita baca Matius 5 ayat 48 dan kita baca Yohanes 19 ayat 30, itu sama artinya. Yohanes 19 ayat 30, coba lihat. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Yang sering kali kita mendengar kata tetelestai, akar katanya adalah teleo. Ya. Teleo itu adalah kata kerja, is a verb. Itu katanya sama seperti yang tadi kita baca di Matius 5 ayat 48. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ia menyerahkan nyawanya loh. Dia nggak bisa dibunuh sama siapapun. Ia yang menyerahkan nyawanya. Kita udah pernah belajar di Paskah yang lalu bahwa dia adalah satu-satunya pribadi yang tanpa dosa. Kematian sudah ada. Kematian nggak bisa bunuh manusia sejak awal. Makanya Tuhan bilang jangan makan buah itu. Kalau kamu makan buah itu, you will activate death. Kamu akan mengaktifasi kematian. Kamu pasti mati. Dengan dosa, dosa adalah kuasa diberikan kepada kematian. Kematian berkuasa. Kematian bisa bunuh kamu. Itu artinya. Jadi kamu jangan buat dosa. Jadi kuasa daripada sebuah kematian adalah dosa. Kalau nggak ada dosa, kematian akan tetap statusnya sebagai kematian, tetapi tidak bisa bunuh manusia. Waktu Yesus hadir, pribadinya dia adalah pribadi yang tidak ada dosanya. Arti kata menyerahkan nyawa adalah dia berhadapan sama kematian, dan dikatakan di Alkitab, your word is above your name, firmanmu melebihi namamu. Dia selalu abide to the word, dia selalu ada di bawah firmannya. Dia adalah Allah yang integritas, wholeness, kudus artinya. Jadi dia harus abide juga, dia harus tunduk kepada firmannya dia. Jadi dia nggak sembarangan, dia datang kepada kematian. Mungkin ini bahasa saya, kematian mungkin tanya sama dia, saya nggak bisa bunuh kamu, kan kamu nggak ada dosanya. Dia katakan, oh bisa, saya akan ambil semua dosa manusia, bahkan yang belum lahir, saya timpakan ke atas diri saya. Sekarang saya berikan kamu kunci, kamu tervalidasi, kamu bisa bunuh saya. Itu arti menyerahkan nyawa. Gak ada orang bisa bunuh dia. Dia adalah Allah, Elohim. Dia serahkan nyawanya dengan cara seperti begitu. Sekarang kamu bunuh saya, tapi saya akan pastikan di hari yang ketiga saya akan bangkit dari kematian. Saya akan kalahkan kamu. Sehingga hari ini semua anak-anakku tidak akan lagi mengalami yang kematian. Namanya hanya meninggalkan bumi.
Karena orang Kristen di detik dia tutup mata, di detik yang sama dia bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Kematian dikalahkan sama dia. Itu Yesus. Itu arti menyerahkan nyawa. Itu arti bahwa hidup kita disempurnakan secara luar biasa. Dia harus selesaikan tugasnya. Dia harus selesaikan karyanya dia. Itu sebabnya Lukas 13 ayat 31 sampai 32 mengatakan begini. Lukas 13 ayat 31 sampai 32. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergi, tinggalkan tempat ini. Herodes hendak membunuh kamu. Udah pergi aja, jangan di sini." Jawab Yesus katanya, "Pergilah dan katakan kepada si serigala itu, aku mengusir setan, menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, pada hari yang ketiga aku akan selesai. Aku harus selesaikan karyaku karena aku mau menyempurnakan semua anak-anakku. Karena mereka tidak akan pernah bisa sempurna tanpa saya." Itu maksudnya. Itu sebabnya di Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-9 mengatakan begini. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-9. Sesudah Yesus mencapai kesempurnaannya, selesai tugasnya, tetelestai, teleo, selesai. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah, sekarang kita bicara setelah kita mengerti ya prinsip-prinsip ini. Saya nggak sempurna, saya menyembah Tuhan yang sempurna, yang sudah menyelesaikan karyanya. Sekarang pertanyaan kita, tapi kan Pak, tiap hari saya melakukan banyak kesalahan. Saya kan pasti jatuh bangun dan lain sebagainya. Apa yang Alkitab katakan tentang itu? Yesus sudah sempurna, hari ini dia lihat kita dari kacamata lensa kasih karunia, dia menyempurnakan kita. Dasarnya ini dulu, Ibrani pasal yang ke-12 ayat 23. Waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, sepertiga daripada kita sudah disempurnakan. Apanya? Rohnya. Tubuhnya masih tubuh yang fana, nanti satu hari kita dipisahkan dari tubuh ini. Semua yang kita lihat hari ini, Bapak Ibu lihat saya lihat Bapak Ibu, semuanya tubuh ini semuanya nanti akan kembali ke dalam tanah. Semuanya ini sementara, nanti kita digantikan dengan tubuh yang mulia. Tidak akan ada lagi duka air mata nantinya. Kita akan dipisahkan, roh dan jiwa kita hidup selama-lamanya. Hari ini terjadi sebuah pembaharuan budi. Setelah terima Yesus sebagai juru selamat, kita dibenarkan, justified. Hari ini kita mengalami proses namanya sanctified. Kita apa? Kita dikuduskan tiap hari. Sebentar kita lihat ayatnya. Dan pembaharuan budi. Tiap hari, sekolah kehidupan. Kita mikir, kita merasakan sesuatu, kita mengambil keputusan, kehendak kita dan lain sebagainya. Itu diperbarui tiap hari. Dan gak akan pernah bisa sempurna. Tetapi disempurnakan. Itu maksudnya. Ya. Jadi Ibrani 12 ayat 23 dikatakan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, pada nantinya dihakimi semua orang, kepada roh-roh orang-orang yang benar yang telah menjadi sempurna. Roh kita disempurnakan, sepertiga daripada kita disempurnakan sudah. Jadi Tuhan melihat kita melalui Yesus, kita sudah disempurnakan. Nah sekarang ini yang jadi masalah besar. Ini pertanyaan banyak orang. Pak, saya susah hidup taat. Udah pasti gak mungkin lah saya bisa sempurna. Betul. Setiap hari manusia bisa melakukan dosa sengaja atau tidak sengaja. Ayat yang luar biasa, 1 Korintus 6 ayat 11 mengatakan begini. 1 Korintus 6 ayat 11. Beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan. Oke? Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Satu-satunya ayat di dalam firman Tuhan, satu-satunya ayat di Alkitab yang ada kata dikuduskan dan dibenarkan dalam satu ayat, hanya ada di ayat ini. Maksudnya apa? Dibenarkan dan dikuduskan. Ya. Waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita orang yang tidak benar, kita di-justified namanya, kita dibenarkan sama dia, kita dilayakkan sama dia, kita diberikan kualifikasi yang benar sama dia. Oke? Kekudusan, jadi ini dua hal berbicara tentang sikap moral manusia, ya, sikap moral manusia. Kekudusan itu adalah ketika setelah menerima Yesus, kita berjalan di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Itu sebabnya banyak istilah-istilah mengatakan menjaga kekudusan. Ayo hidup kudus.
Itu ketaatan. Dan kita tidak akan sempurna melakukan itu sebabnya Yesus katakan, aku kuduskan kamu setiap hari. Di dalam kelemahanmu, aku sudah benarkan, bahkan aku kuduskan. Analoginya kira-kira begini. Ada seorang anak yang tidak memiliki kualifikasi. Dan bapaknya punya perusahaan yang sangat hebat. Dan bahkan perusahaan ini sudah diwariskan untuk anaknya. Anaknya dipanggil, dan kemudian anaknya dikasih tahu sama bapaknya, mulai hari ini kamu kerja buat saya adopsi kamu untuk masuk ke dalam tempat ini. Anaknya bilang, saya nggak punya kualifikasi. Nggak apa-apa, saya sudah memberikan kamu kualifikasi, kamu dibenarkan, kamu bisa kerja di sini. Itu justified namanya. Kita dibenarkan, diadopsi masuk ke dalam keluarga besar Allah. Diambil dari kerajaan gelap, dipindahkan ke dalam kerajaan terang. Kemudian waktu anaknya mulai bekerja, diberikan tanggung jawab dari yang kecil dan lain sebagainya, dia pasti melakukan kesalahan. Itu berbicara tentang kekudusan. Dia pasti melakukan kegagalan di dalam prosesnya dia bekerja. Tahu apa yang bapaknya lakukan? Bapaknya hampiri dia ketika dia gagal. Bapaknya bilang gini, gak apa-apa nak, aku hadir di sini. Apa yang bisa aku lakukan supaya kamu bisa lakukan itu dengan lebih baik lagi? Apa yang aku bisa bantu untuk hidupmu? Dia gak pernah gini-giniin anaknya. Dia rangkul anaknya, dia motivasi anaknya, dia berikan kebenaran dan dia lakukan sebuah perkataan-perkataan yang sangat membangun anaknya. Dia katakan, it's okay, saya dampingi kamu. Saya gagal, ayah saya gagal, diangkat sama dia. Gak apa-apa, ayo mulai lagi. Kamu memang gak bisa. Tapi saya jagonya, saya yang memiliki ini semuanya. Itu sebabnya Roma 8 ayat 17 mengatakan, kamu adalah anak, kamu adalah ahli waris daripada kerajaan sorga. Kenapa? Karena semua tempat ini milikmu. Itu sebabnya setiap hari aku benarkan hidupmu dan aku kuduskan hidupmu. Walaupun kamu jatuh bangun dalam hidupmu. Ibrani 10 ayat 14. Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja, Yesus, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dia sempurnakan mereka yang ia kuduskan tiap hari. Ya. Nah, ini saya mau kasih perbandingannya aja. Kasihan loh, manusia itu sejak awal, manusia kan cari penciptanya. Itu sebabnya manusia selalu cari Tuhan dalam hidupnya. Karena dia tahu tanpa dia sadari ada sosok pribadi yang lebih besar daripada dia. Bahkan orang ateis dan agnostik pun akan cari Tuhan dalam hidupnya. Semua manusia begitu. Punya kecenderungan untuk begitu. Akhirnya karena tidak bertemu dengan Tuhan Allah Elohim yang menjadi pencipta hidupnya, El Elyon, El Shaddai-nya dia, akhirnya dia mencari Tuhan-Tuhan dalam hidupnya. Bisa berupa uang, bisa berupa ketenaran, bisa berupa apapun, Tuhan-Tuhan dalam hidupnya. Karena manusia akan cari sosok Tuhan dalam hidupnya yang dia harus sembah. Walaupun tanpa dia sadari, dia sudah menyembah hal-hal itu. Ya. Nah, kasihan, bangsa Israel juga begitu. Mereka ingin dekat kepada Tuhan mereka, tapi nggak bisa saat itu. Karena mereka ada dosanya, belum ada penebusan, mereka belum disempurnakan. Itu sebabnya Keluaran pasal yang ke-20 ayat 19 mengatakan begini. Keluaran 20 ayat 19. Mereka berkata kepada Musa, bangsa Israel berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, kamu aja deh ngomong sama saya, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami. Jangan sampai kami berurusan dengan Allah. Kenapa? Nanti kami mati. Mereka gak berani. Karena mereka gak kudus. Mereka gak bisa menghampiri tahta Tuhan. Karena belum ada yang kudusin mereka. Imam besar pun harus kudus. Kalau gak mati di ruang maha kudus. Ayo. Imam besar aja harus dikasih tahu ada prosedur-prosedurnya untuk masuk ke dalam ruang maha kudus di Atonement Day. Di hari pendamaian sekali setahun. Itu pasti menjadi sesuatu beban juga kan bagi dia. Ya. Nah, coba lihat Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Apa yang terjadi setelah Yesus menyempurnakan ini semuanya. Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita.
Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa, menjelma jadi manusia supaya dia tahu, dia bisa memvalidasi dirinya. Saya tahu apa yang kamu rasakan dalam hidupmu. Saya pernah jadi manusia kok, sosok casing manusia ada di saya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Nah, dulu kan gak berani, sekarang penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tuhan gak murka sama kita. Itu sebabnya saya suka sedih kalau orang Kristen bilang ini gak rasa hadirat Tuhan, Pak. Tuhan hadir di dalam hidup kita lewat Roh Kudusnya, bahkan Roh yang membangkitkan Kristus dari kematian ada di dalam setiap kita. Kok bisa-bisanya orang bilang gak rasa hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan gak bisa dirasakan pakai sebuah emosi yang terpengaruh sama sebuah tata ibadah. Itu hanya bagian kecil. Hadirat Tuhan dinyatakan dengan iman. Setiap hari dia hadir, gak pernah sedetik pun dia tinggalkan kita. Gak bisa apapun dan siapapun memisahkan kasihnya dia sama manusia. Kalau itu kita sadari dengan benar, kita juga merdeka akhirnya. Perhatikan Keluaran pasal yang ketiga, ayat 2-5. Keluaran pasal yang ketiga, ayat 2-5. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ini waktu Tuhan hadir di depan Musa. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, untuk mendekat, berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak kepadanya, Musa, Musa. Kemudian dia bilang, apa Tuhan? Kenapa Tuhan? Iya Tuhan. Jangan datang dekat-dekat. Karena kamu tidak sempurna. Kalau kamu masuk ke dalam kesempurnaanku bisa melumat hidupmu dan kamu bisa mati di sini. Tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah kudus dan kamu tidak kudus. Waktu Yesus hadir, dulu dia katakan Musa, Musa, menjauhlah. Waktu dia hadir, dia katakan Lukas 10 ayat 41. Dia katakan, tetapi Tuhan menjawabnya. Lukas 10 ayat 41, ketika dia berbicara dengan Marta, dia katakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kenapa? Karena Martanya jauh-jauh dari dia. Tidak seperti Maria duduk di kakinya. Dengan kata lain dikatakan begini. Dulu dia katakan begini, Musa, Musa, menjauhlah. Waktu Yesus hadir, Marta, Marta, mendekatlah. Hari ini dia katakan kepada semua kita, dengan 2 kali dia panggil, mendekatlah kepadaku. Karena justru ketika kau tahu bahwa aku hadir, engkau akan rasakan kasih karuniamu, menerima yang terbaik untuk memberikan yang terbaik. Itu Tuhan. Itu dahsyatnya Yesus. Dan itu sebabnya ketika kita mengerti ini dengan benar, hari ini kita datang ke tempat ini, kita selalu mungkin merasakan, aku gak bisa Tuhan, aku lemah Tuhan, aku gak layak sepertinya Tuhan, dan lain sebagainya. Saya gak pernah lupa anak saya Raina, karena dia dulu, dia sampai sekarang juga masih sih, dia suka melukis. Dan waktu dia melukis di umur yang ke-4 tahun, waktu dia masih 4 tahun, waktu saya lagi jemput dia di sanggar melukis, gurunya bilang, Pak ikut sertakan Pak ke pameran lukisan. Karena anak ini nanti disuruh melukis, lukisannya akan dipamerin di pameran lukisan. Oh oke, saya bilang gitu. Saya nggak pernah lupa tuh tahun 2004, ada uang pendaftaran 300.000, mahal banget Mbak gitu. Iya Pak, ada pendaftaran Pak, nggak apa-apa ya Pak, ya udah. Terus saya hadir waktu hari peresmian pembukaan pameran lukisan. Saya belum lihat lukisan anak saya waktu saat itu. Saya duduk seperti Bapak Ibu, terus semua pelukis-pelukis ada di depan sini. Dari umur 4 tahun anak saya paling kecil sampai umur 70 tahun di depan pelukis-pelukisnya. Kemudian event organizer-nya bilang begini, Bapak Ibu sebentar lagi Bapak Ibu dipersilahkan masuk ke dalam ruang pameran. Pelukis-pelukisnya belum boleh dulu ya. Bapak Ibu kalau masuk diberikan waktu 20 menit. Kenapa diberikan waktu 20 menit? Karena semua lukisan-lukisan yang ada di tempat pameran lukisan itu dijual Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu melihat lukisan-lukisan itu, kalau ada yang sudah ada tertera stiker warna oranye, itu berarti lukisan itu sudah terjual. Itu artinya ya. Nanti setelah 20 menit baru pelukis-pelukis ini boleh masuk ke dalam. Ayo silakan Bapak Ibu masuk ke dalam. Wah saya bergegas masuk. Saya langsung cari apa? Saya cari bagian anak-anak. Saya pengen tahu anak saya ngelukis apa. Saya bergegas lihat bagian anak-anak dan saya ketemu dari jauh kelihatan namanya Raina, Ebi. Oh itu nama anak saya. Dan saya lihat dihargai 300.000. Dalam hati saya, oh lumayan kalau terjual. Uang registrasi balik. Maklum orang India.
otaknya agak dagang dikit. Saya mendekat, terus saya mulai lihat lukisannya. Saya kan bukan orang ngerti lukisan, saya bukan orang seni. Jadi waktu saya lihat lukisan saya gini, ini ngelukis apa ya anakku ya? Dari depan saya nggak ngerti, dari kiri nggak ngerti, dari kanan nggak ngerti, dari bawah nggak ngerti. Tiba-tiba ada perasaan gini, welek ya lukisannya, jelek ya lukisannya, dalam hati. Terus sebagai bapak yang baik, saya ingin supaya lukisannya terjual. Jadi saya ketemu sama orang tua yang lain, teman-teman anak saya. Saya waktu ketemu saya bilang saya menawarkan lukisan anak saya supaya terjual. Apa kabar? Baik bro. Apa kabar? Ini lukisan anakku. Yang ini karena belum begitu dekat, jadi agak-agak sopan, tapi ngelihat juga gini ngeliatnya. Nggak jadi beli. Yang berikutnya karena kenal baik, ini agak kurang ajar. Apa kabar bro? Lukisan anak gue, beli dong gitu. Dia gini, apaan tuh? Aduh. Emang nggak membingungkan lukisannya. Terus waktu kan berjalan, 20 menit lagi anak saya harus masuk ke dalam. Mbaknya datang ke saya, event organizer-nya. Pak, kasihan loh pak, belum terjual. Iya mbak, gimana dong mbak? Itu yang lain teman-temannya udah terjual loh pak, udah stiker oranye semua. Sebentar lagi anak bapak masuk loh pak. Ya gimana mbak, jelek mbak. Gak gitu pak, ini anak lukisnya out of the box katanya. Out of the box apaan? Dia memang punya pemikiran sendiri pak. Justru paling unik menurut kita tuh dia ini pak. Ya tapi gak ada yang mau beli mbak. Ya sudahlah pak, bapak aja yang beli, lu enak aja. Kok saya yang beli? Di rumah juga banyak mbak lukisannya dia. Ngapain saya beli lukisan dia? Sudahlah pak, buat hatinya senang. Dengan berat hati saya beli lukisannya. Dalam hati udah registrasi 300.000, beli lagi 300.000. Dalam hati saya nggak akan ikut-ikut pameran lukisan, udah selesai udah. Ngapain sih kayak begini? Terus anak saya masuk. Waktu dia lihat stiker warna oranye, dia berteriak, "Daddy, terjual, it's sold, terjual lukisan." Saya bilang, "Iya, terjual, betul, terjual." Nggak akan lagi kamu ikut-ikut kayak begini, nggak akan nak. Tapi kan saya nggak ngomong gitu sama dia. Terus dia tanya, siapa yang beli Dad? Daddy yang beli. Terus matanya begini, wow, thank you Dad, thank you. Dia peluk saya, thank you. Kenapa kamu senang banget? Karena memang aku buat ini untuk Daddy. Oh gitu, oh iya. Dan waktu aku lagi ngelukis ini, aku inget-inget Daddy. Dalam hati saya, sejelek itu kah saya nak? Seabstrak itu kah saya nak? Kamu sampai ingat aku sampai lukisnya weleh gitu. Bapak Ibu, dari tahun 2004 sampai hari ini, lukisan itu nggak pernah turun dari tembok di rumah saya. Karena saya selalu terngiang-ngiang sama kata-kata dia. Aku buat ini untuk Daddy. I made it for you Dad. Berapa waktu yang lalu itu kan suka pindah-pindah ruangan. Pernah ada di ruangan adiknya. Dan waktu saya keluar, kita lagi mesbah keluarga di ruang adiknya setelah bertahun-tahun ya. Saya keluar dari ruangan adiknya, lihat ada lukisan tergantung. Pendirian saya tetap sama, jelek. Tapi saya nggak akan turunkan, karena dia buat itu untuk saya. Bapak Ibu datang ke sini, nyanyi buat Tuhan tadi. Suaranya jelek-jelek semuanya, termasuk saya. Nggak sebagus tim praise and worship. Sama Tuhan semua suara-suara pujian penyembahan kita dipajang di tembok sorga. Yang komplain siapa? Yang komplain malaikat. Itu kok suara jelek-jelek itu dipajang. Tuhan bilangnya, aku gak peduli karena semua di mataku sempurna. Sempurna. Aku mati buat mereka. Aku sempurnakan mereka. Pertanyaan berikutnya, Tuhan, imanku tuh begini-begini terus Tuhan, rasa bersalah. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, saya juga sama, podo ae. Jangan berpikir bahwa hamba Tuhan berdiri di depan sini, imannya paling hebat. Enggak. Banyak orang bilang ke saya, wah Pak Billy ngelewatin penyakit, pasti imannya luar biasa. Saat itu, ya, habis saat itu pernah begini, oh pernah, jangan salah. Habis setelah saya sembuh, dapat mujizat Tuhan, banyak orang datang kepada saya minta didoakan. Khususnya orang-orang yang cancer. Saya semangat, saya dalam hati, Tuhan, kalau Tuhan sembuhin saya, Tuhan sembuhkan mereka. Kita punya Bapak yang sama. Oh, dengan passion, dengan gairah saya doakan mereka.
Ada satu teman yang saya doakan, kenal sampai 4 tahun, saya doakan kondisinya membaik. Puji Tuhan, Tuhan pasti sembuhin. Dia akhirnya meninggal. Saya down, saya stres, saya nangis, saya stres. Saya tahulah dia kemana. Saya tahu secara teologi, secara semua kebenaran saya tahulah. Tapi saya berduka untuk orang-orang yang berduka. Ada seorang pasangan yang sudah saya anggap sebagai adik-adik saya. Sangat dekat dengan saya. Kami doakan. Mereka baru nikah 2 tahun, anaknya masih 1 tahun. Istrinya kena cancer. Saya doakan. Tiba-tiba remisi. Wah, luar biasa Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada lanjutan kemo. Tiba-tiba kondisinya drop. Yang tadinya membaik, kondisinya drop. Dan di pagi hari, di hari Sabtu jam 6.30, suaminya telepon saya. Kak, istriku sudah pulang kak. Dipanggil Tuhan. Hancur saya. Hancur saya. Terus kita nih datang kepada orang-orang yang berduka. Kita berusaha menyempurnakan suasana, gak bisa. Bahkan nasihat saya, jangan ngomong-ngomong apa-apa sama mereka, dengerin aja. Kita kadang-kadang melakukan sebuah kata-kata atau memberikan kata-kata yang salah. Kita bilang apa sama mereka? Oh jangan sedih, enak aja, biarin dia sedih. Itu terapi buat dia sedih kok. Jangan sedih ya. Tuhan kekuatanmu jelas kekuatan, tapi biarkanlah kau sedih. Akhirnya ngomongnya jadi salah. Orang-orang yang berduka, berikan pundakmu, biarkan dia nangis dan nangis sama-sama dia. Gak usah kasih kata-kata, gak akan bisa menyempurnakan. Yang bisa menyempurnakan hanya Tuhan, gak bisa kita. Berapa bulan lalu, setelah ibadah, ada seorang anak kecil dibawa kepada saya. Mungkin umurnya masih 4 tahun. 4 atau 5 tahun. Saya bilang sama dia, adek, kita percaya ya dek, Tuhan sembuhkan ya dek. Iya om, aku mau sembuh om. Ada tumor di kepalanya. Bapaknya nangis, kita berdoa. Berapa hari lalu saya dapat kabar, dia juga sudah dipanggil pulang sama Tuhan. Bapak ibu pikir, saya imannya di atas ini, gak bisa. Saya manusia juga, saya jeblok juga iman saya. Jatuh iman saya. Bukan berarti saya gak percaya sama Tuhan, bukan. Saya rasa lemah langsung imannya. Apakah saya mempertanyakan Tuhan? Tidak. Saya sedih aja buat mereka. Saya tahu kok Tuhan membawa kebaikan, saya ngerti itu. Tapi secara manusia saya berduka karena memang kita ini gak pernah didesain untuk bisa sama orang kita kasihi. Tapi biarlah ayat ini menguatkan kita. Ibrani 12 ayat 2. Karena Tuhan mengatakan begini, Bil, aku pemimpin dan penyempurna imanmu. Sampai kapanpun Bapak Ibu, sampai kita dipanggil pulang sama Tuhan, iman kita akan begini-begini terus. Karena kita lihat apa yang terjadi di depan kita. Don't feel guilty. Kenapa? Karena inilah Tuhan kita. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Apapun itu tertuju kepada Yesus. Yang apa? Yang memimpin kita dalam iman. Dia yang pimpin walaupun kita lemah dalam iman kita. Dan yang membawa iman kita kepada apa? Kesempurnaan. Gak bisa pakai usaha kita. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dia tahu dia menangis bersama-sama dengan kita. Satu hari ya, kalau nanti kita sudah ada di kekekalan, saya percaya kalau kita dibukain mata kita, kita bisa lihat masa lalu kita yang kita lalui sekarang ini. Alkitab mengatakan kita ada di bumi ini hanya 70, kalau kuat 80 tahun. Jangan sampai kita menyesal, kita lihat dulu kenapa ya aku banyak ngeluhnya. Nggak sebanding sama yang aku alami sekarang. Ini semuanya sementara. Tersenyumlah Bapak Ibu, karena banyak perkara besar yang nggak bisa kita lihat sama mata kita yang sudah disiapkan sama Tuhan untuk kita. Itu sebabnya walaupun imanmu begini-begini, dia katakan aku yang mimpin imanmu, aku yang menyempurnakan imanmu. Nggak apa-apa, kamu keluh kesah sama aku, it's okay. Karena memang kamu akan lihat begitu-begitu. Dan yang terakhir, justru di dalam kelemahan kita, itu kesempatan kita lihat kuasa Tuhan disempurnakan.
2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sempurna. Justru di dalam kelemahan kita, dan kita akan terus ngalamin kelemahan-kelemahan dalam hidup, justru disitulah kita lihat kuasa Tuhan disempurnakan. Anak saya Raina waktu itu masih kecil, umur 5 tahun, kita lagi biasa kalau kita liburan kan kita cari kota yang bersih, cari kota di mana kita bisa jalan-jalan tuh lama gitu ya. Saya lupa waktu saat itu kita habis makan siang, itu jam tidur siangnya dia. Jadi lagi jalan-jalan tiba-tiba dia tarik-tarik celana saya, "Dad, please lift me up, please gendong aku dong." Saya lupa itu jam tidur siangnya dia, dan kita lagi jalan lagi jauh mau mengunjungi beberapa tempat, jadi saya gendong dia. Ini anak bukan anak 1 tahun lagi, udah mulai berat badannya. Saya gendong, tiba-tiba di pundak saya rasa-rasa basah-basah. Oh, berarti ngiler udah. Berarti sudah tertidur lelap. Oh, saya nggak mau pindahin dia. Saya pegang pakai tangan kanan, saya ganti pakai tangan kiri. Saya kadang-kadang pakai 2 tangan. Saya nggak mau sampai posisi dia berubah. Kalau ada tempat duduk ya saya duduk, saya nungguin keluarga lagi ngapain-ngapain, saya duduknya di situ. Sampai kira-kira sudah 1 jam sampai di hotel, saya rebahkan dia di tempat tidur, dia tidur nyenyak. Di saat dia lemah, dia punya kesempatan merasakan kekuatan tangan bapaknya yang sangat terbatas. Apalagi kita. Saya tutup sama ini ya. Saya mulai berkhotbah dari tahun 98. Sudah 26 tahun saya berdiri di atas mimbar. Khotbah saya pertama itu di toko buku Immanuel, keluarga saya. Yang nyuruh khotbah tante saya, karena dia tahu saya baru bertobat tanggal 14 Agustus tahun 98. Di bulan Oktobernya dia dengar, dia bilang, "Bill, bawa firman dong." Karena saya kenal dan saya akhirnya mengiyakan. Saya tanya tante, "Berapa lama khotbahnya, sharingnya?" 30 menit ya. Saya tulis khotbahnya. Saya belajar di depan kaca berkhotbah. Setelah 10 menit selesai udah semua note-nya. Tuhan, nanti sisa 20 menit ngomong apa? Puji Tuhan, itu berlangsung dengan benar. Bapak Ibu tahu apa yang saya belajar? Saya hari itu deg-degan. Karena saya deg-degan, kuasa Tuhan yang bekerja, saya bisa khotbah selesaikan 30 menit. Itu menjadi prinsip saya sampai hari ini. Saya bilang gini, jangan sampai Tuhan, kalau aku khotbah gak ada rasa deg-degan. Karena kalau sampai gak ada rasa deg-degan, itu berarti saya pakai kekuatan saya sendiri. Biarin itu terus ada, supaya yang bicara Tuhan bukan saya. Supaya yang keluar Roh Kudus bukan kekuatan saya. Makanya saya mengamenkan pendeta-pendeta di Cina ketika mereka didoakan sama pendeta-pendeta dari Amerika. Mereka bilang gini, wow, di Cina ini banyak persekusi, banyak orang-orang dipersekusi. Kita doakan ya, semoga kalian itu tidak dipersekusi lagi. Sama seperti kami di Amerika, kami nggak ada persekusinya, gereja-gereja ditutup dan lain sebagainya. Pendeta dari Cina bilang gini, jangan Pak, saya nggak mau jadi gereja-gereja seperti Bapak. Justru di dalam persekusi seperti begini, kuasa Tuhan dinyatakan kami bertumbuh Pak. Nggak mau seperti Bapak, Bapak kan nggak bertumbuh. Itu sebabnya di dalam kelemahanmu, itu kesempatan lihat kuasa Tuhan. Kita tidak sempurna, Tuhan kita sempurna. Hari ini kita semua disempurnakan sama Yesus. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat firman kebenaran. Kami berterima kasih, kami dimerdekakan Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini, kami ini yang gak sempurna. Hari ini kami dikuduskan, dibenarkan. Iman kami disempurnakan bahkan. Dan bahkan hari ini di dalam kelemahan kami Tuhan, kuasa Tuhan dibuat nyata. Dan makin sempurna terjadi atas hidup kami. Terima kasih bahwa kami menyembah Tuhan yang sempurna. Dan itu sebabnya hari ini Tuhan melihat kami dalam posisi yang sudah sempurna. Meteraikan firman ini Tuhan, karena Roh Kudus juga sudah memeteraikan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami terima firman kebenaran hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang agung. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. God bless you. Saya undang rekan-rekan yang melayani perjamuan suci.
kita tundukkan kepala dan berdoa. Dalam nama Yesus, sungguh melimpah hati kami dengan pujian dan syukur buat kasih yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Biar karya kasih-Mu Engkau teruskan, bahwa kami menikmatinya dalam persekutuan kami dengan makan dan minum tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan yang kudus, sehingga dengan dan olehnya kekuatan-Mu mengalir dan memampukan hidup kami sebagaimana yang Engkau nyatakan lewat kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, berkati kami semua yang dilayani, dalam nama Yesus. Amin. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Oh, air mataku Engkau hapus.
Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepada kamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita angkat roti. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang atasnya Yesus ucapkan berkat, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Dengan iman kita makan dalam nama Yesus. Demikianlah diambilnya cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita angkat cawan. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Letakkan cawan dan mari sama-sama kita buka kedua tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Angkat tiada penyembahan. Kami berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang sempurna. Bahkan dalam kelemahan kami, kuasa-Mu tuh nyata sempurna Tuhan.
saat ini kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Biar Engkau sendiri yang boleh pimpin hamba-Mu ini. Biar dimanapun Kau tempatkan hamba-Mu boleh jadi berkat bagi sekitarnya. Dan kami juga sungguh bersyukur buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kami rindu memberikan dengan hati yang bersuka cita, hati yang bersyukur, karena kami sangat mengasihi Engkau. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Mari bersama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Bagi Bapak Ibu saudaraku yang ingin menyerahkan anaknya bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu ku tinggikan, nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu ku tinggikan, nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sambil kita angkat tangan sama-sama Bapak Ibu saudaraku, katakan segala puji syukur bagi-Mu ku tinggikan, nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu, terpujilah, Saudara, saya ingin memberitahu pada saudara, doakan untuk bulan 7 tanggal 7 kita akan memulai gereja kita yang ada di Sukomanunggal. Karena terhenti cukup lama untuk COVID, saya harus menyesuaikan dana yang
dapat kita kumpulkan, karena saya juga tidak mau membebani saudara dengan proyek-proyek gereja. Biarlah itu sudah kami tabung, dan saat yang tepat bulan depan kita akan buka satu persatu sesuai dengan apa yang Tuhan sudah sediakan, berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan pada kita. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang mau mempercayakan pada kita, pada saya, pada kami, apa yang sudah berikan, apa yang sudah persembahkan, itu bisa kami gunakan untuk melayani saudara. Tanpa dukungan dari saudara, saya rasa ini ibadah yang cukup besar dan operasional gereja yang cukup besar ini tidak akan bisa saya keluarkan dari saya pribadi, tidak mungkin. Tapi karena saudara mengasihi gereja ini, mengasihi Tuhan, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Tanpa dukungan saudara, ini semua tidak akan terwujud. Dan kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian, baik di pekerjaan saudara. Saya tahu ini masa-masa yang sulit, sangat sulit sekali, karena saya ada banyak teman juga di bisnis juga. Tidak mudah, tapi saya percaya kita semua ada dalam rencana Tuhan, lindungan Tuhan. Apapun yang susah pun, saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan jalan keluar pada kita semua. Mari saudara, kita akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat ibadah pada hari ini Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu tetap menyertai kami semua Tuhan. Mari saudara kita angkat tangan kita. Dan sekarang sidang jemaat yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang selalu menyertai, membimbing, bahkan memberkati kita semua, mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari bersama-sama dengan percaya kita katakan, amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.